Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya disiapkan. Ibu presentasi dulu ya. Alfian hadir. Syakira hadir. Naban hadir. Budiman hadir. Ya, berarti hari ini hadir semua ya, nihil. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Sebelum masuk ke teks hikayat, Ibu mau mengulas sedikit tentang materi sebelumnya ya. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur pembangun puisi. Masih pada ingat unsur pembangun puisi itu apa saja? Coba jelaskan. Berikan ya. Ya, unsur pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi apa saja kemarin? Ya, betul, diksi, kemudian citraan atau imaji, kemudian rima. Nah, kalau unsur ekstrinsik itu meliputi apa saja? Ya, biografi, nilai sosial, kemudian nilai-nilai. Kalau tadi unsur intrinsik itu kan ada diksi. Diksi itu apa? Ya, diksi adalah pemilihan kata. Diksi terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja kemarin? Ya, betul ya. Ada kata denotasi, ada kata konotasi, dan ada majas. Kemudian ada citraan atau imaji. Citraan itu meliputi citraan penglihatan, citraan pengecapan, citraan perabaan, citraan gerak, dan lain sebagainya. Kemudian ada rima. Rima itu merupakan pengulangan bunyi atau persamaan bunyi. Bisa di tengah, di awal, maupun di akhir. Sekarang kita masuk ke teks hikayat ya. Sekarang buka LKS-nya halaman 23 ya. Teks hikayat. Oke. Teks hikayat itu apa? Coba dibaca. Ya, terima kasih Mbak. Jadi, teks hikayat adalah cerita rekaan yang berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Sekarang ciri-ciri teks hikayat. Ciri-ciri teks hikayat itu apa? Coba dibaca. Anonim, kemudian ada istana sentris, kemudian ada statis, kemudian komunal, terus didaktis, magis, dan prologis. Anonim itu apa? Anonim itu artinya pengarang kisah tidak diketahui. Sedangkan istana sentris itu merupakan teks hikayat yang menceritakan tokoh yang tinggal di istana atau yang berlatar di sebuah kerajaan. Kemudian statis itu tidak terjadi perubahan pada ceritanya. Jadi kisahnya tidak berubah-ubah meskipun diceritakan secara turun-temurun. Kemudian ada komunal. Komunal itu kisah tersebut itu milik seluruh masyarakat. Kalau didaktis itu memuat tentang pendidikan. Kalau magis, ya ceritanya membawa pembaca masuk ke dalam dunia gaib atau hayal. Kalau prologis, ya prologis
tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ceritanya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Itu. Selanjutnya yaitu unsur pembangun teks hikayat. Unsur pembangun teks hikayat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam teks hikayat, sedangkan ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar teks hikayat. Nah, sekarang kita bahas unsur intrinsik terlebih dahulu ya. Nah, unsur intrinsik teks hikayat itu ada apa saja? Yang pertama ada tema, kemudian ada latar, ada alur, ada amanat, ada tokoh dan penokohan, ada sudut pandang, dan ada majas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, mulai dari tema. Tema itu apa? Tema merupakan ide cerita. Kemudian ada latar. Latar itu merupakan ada latar tempat, latar suasana, latar waktu dari sebuah cerita. Kemudian ada apa? Alur. Alur merupakan jalannya cerita. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam kisah tersebut, dalam cerita tersebut. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pemeran cerita, pemeran dari cerita tersebut. Kalau penokohan merupakan penggambaran watak dari si tokoh tersebut. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan pusat pengisahan dari mana sebuah cerita dikisahkan oleh pencerita. Dan yang terakhir ada majas. Kalau majas adalah gaya bahasa. Sampai di sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ke unsur ekstrinsik teks hikayat. Unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang ada di luar teks hikayat. Nah, unsur ekstrinsik itu apa saja? Unsur ekstrinsik itu meliputi nilai-nilai dalam teks hikayat. Nah, nilai-nilainya apa saja? Ada nilai moral, nilai pendidikan, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai-nilai lainnya ya. Selanjutnya, jenis-jenis teks hikayat. Jenis-jenis teks hikayat itu ada dua macam. Yang pertama berdasarkan isinya dan berdasarkan asalnya. Kalau jenis hikayat berdasarkan isinya meliputi cerita rakyat, kemudian ada cerita dari Jawa, kemudian ada cerita Islam, kemudian ada sejarah dan biografi. Hikayat berdasarkan asalnya, yang pertama ada Melayu asli, contohnya hikayat Hang Tuah. Kemudian ada pengaruh Jawa, yaitu hikayat Panji Semirang, hikayat Indra Jawa. Kemudian pengaruh Hindu, contohnya hikayat Sri Rama, hikayat Perang Pandawa, terus hikayat Sang Boma, dan hikayat Bayan Budiman. Kemudian Arab Persia, itu ada hikayat Amir Hamzah, terus hikayat apalagi hikayat Bahir, kemudian hikayat 1001 Malam. Ya, sudah selesai ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu mau mengajak kalian bermain games ya. Di sini ada permainan ular tangga ya. Ini cara mainnya sama dengan permainan ular tangga pada umumnya, tapi bedanya kalau kalian berhenti di salah satu kotak yang berwarna-warni ini, kalian akan mendapatkan pertanyaan. Kalau jawabannya benar, kalian akan mendapatkan 1 poin. Tapi kalau kalian berhenti di warna putih, kalian akan mendapatkan hukuman. Nah, sekarang sebelum mulai, Ibu minta kalian dibagi menjadi 2 tim. Silakan. Sudah? Baik, kalau sudah kita mulai ya. Silakan yang main dulu, tim berapa? Tim apa? Hijau. Ya, silakan tim hijau. Ya, tim hijau. Pertanyaan untuk tim hijau.
Jelaskan pengertian dari teks hikayat. Ya, tepat sekali ya. Teks hikayat adalah cerita rekaan yang berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Tepuk tangan untuk tim hijau. Selanjutnya tim merah. Tim merah mendapatkan pertanyaan. Bukan pertanyaan ya, tapi hukumannya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan tim merah. Ya, tepuk tangan untuk tim merah. Selanjutnya tim hijau. Pertanyaan untuk tim hijau. Jelaskan pengertian dari istana sentris. Silakan. Iya, tepat sekali. Istana sentris adalah menceritakan tokoh yang tinggal di istana atau berlatar di kerajaan. Tepuk tangan untuk tim hijau. Selanjutnya tim merah, silakan tim merah. Pertanyaan untuk tim merah. Jelaskan pengertian dari magis. Ya. Magis adalah ceritanya membawa pembaca ke dalam dunia gaib atau hayal. Ya, tepuk tangan untuk tim merah. 1 poin ya. Lanjut tim hijau. Finish untuk tim hijau. Selanjutnya sama finish juga. Jadi pemenangnya tim apa? Tim hijau dengan perolehan skor 2 poin dan tim merah 1 poin. Tepuk tangan untuk tim merah dan tim hijau. Ya, materi hari ini sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang teks hikayat? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.